Episode 10. Kantor Polisi Paris, 04 AM. Kim yang masih belum bisa tertidur, hanya terdiam termenung di ranjang kecil di dalam sel itu. Dia menoleh kiri dan kanan. Dia tersenyum miring saat melihat teman barunya begitu nyenyak dalam tidur mereka tanpa menghiraukan keadaan sekitarnya, di mana binatang menjijikkan beberapa kali melewati kaki mereka. Kim menerawang ke belakang saat masa-masa indah bersama sang suami yang begitu mencintainya. Kim sayang, Malvin yang pura-pura tak melihat istrinya yang sedang bersembunyi. Aku mendapatkanmu sayang, sentak Malvin dan memeluk Kim dari belakang. Kamu curang, Vin, rengek Kim. Oh God, kau begitu menggemaskan. Malvin yang begitu gemasnya kepada sang istri, dia pun mencium bibir istrinya, dan di sudut ruangan Lot melihat keromantisan mereka dengan tangan yang mengepal. Kim tersenyum miris dengan air mata yang mulai kembali berjatuhan. Sekuat apapun dia untuk berusaha tenang, dia tetap seorang wanita yang memiliki perasaan rapuh. Dia hanya wanita yang sangat mengharapkan rumah tangganya bahagia, tapi semuanya hanya rencana saja, dan akhirnya sebuah pengkhianatan menghancurkan kebahagiaannya. Kim kembali mengingat semua peristiwa janggal yang beberapa bulan membuatnya berpikir keras. Kelakuan sang suami terhadap Lot yang begitu dekat. Soalnya suaminya itu sangat tidak menyukai Lotte, dan suaminya juga sering menghilang tengah malam, dan beberapa kali salah satu pelayan, mereka melihat suaminya keluar dari kamar Lot. Kim yang waktu itu tidak terlalu percaya, dia hanya berpikir mungkin Lot meminta bantuan pada suaminya. Kim mulai curiga saat dia melihat langsung suaminya itu keluar dari kamar Lot dengan keadaan berantakan. Kim berusaha membuang semua kecurigaannya dan tetap percaya kepada suaminya. Tapi pertahanannya runtuh saat Kim melihat Lot memakai berhias sama dengan miliknya yang dibelikan oleh Malvin. Tidak mungkin Lot mampu membeli perhiasan mahal itu yang hanya dipesan khusus oleh Malvin. Kim pun menyuruh seorang bawahannya untuk memata-matai suaminya itu, dan benar saja suaminya itu sudah berani mengkhianatinya dan itu bersama Lot. Beberapa kali Kim menerima laporan tentang perselingkuhan suaminya itu. Dengan perasaan hancur, Kim berusaha bersabar hingga waktunya dia sendiri yang memergoki mereka. Air mata Kim meleleh dan membasahi pipinya. Dia menangis dalam diam, walaupun dia terlihat tenang dan tangguh, tapi tetap dia hanya seorang wanita rapuh. Kim bangkit dari ranjang, dia berjalan mendekati sebuah cermin yang berada di wastafel di dalam sel itu. Kim menyentuh wajahnya dan rambutnya. Kim mengingat kembali perlakuan manis Malvin padanya. Kim menatap pantulan dirinya di dalam cermin. Sayang, aku sangat suka melihat senyummu ini. Sayang, berjanjilah kau tidak akan pernah memotong rambutmu ini. Aku begitu menyukainya. Ucap Malvin menghirup wangi rambut Kim. Kim menangis di depan cermin dan menyambaki rambutnya sendiri. Dengan tangisan tertahan, Kim mengambil sebuah gunting yang berada di sana. Kim menatap lekat gunting itu dan detik berikutnya Kimberly memotong rambut panjangnya sambil terngiang-ngiang ucapan Malvin. Kini rambut panjang indah itu berubah menjadi pendek. Kim memangkas habis rambutnya menjadi pendek. Kini masih menangis sambil menutup rapat-rapat mulutnya. Ingin rasanya dia berteriak untuk mengeluarkan semua rasa sesak di dadanya. Buat apa aku memiliki semuanya kalau akhirnya aku harus terluka juga? Batin Kim terisak. Laura dan Luciana yang menyaksikan sejak tadi apa yang Kim lakukan, mereka juga ikut merasa sedih. Mereka bertiga adalah korban dari keegoisan para pria brengsek. Laura menghampiri Kim dan memeluk pundak, berguncang Kim dari samping. Begitu juga Luciana ikut mendekati Kim dan mengusap-usap bahu Kim. Menangislah kalau kau ingin menangis, ujar Laura dan membawa Kim ke dalam pelukannya. Pucat sudah tangisan Kim yang sejak tadi ditahannya. Tangisan dan raungan Kim terdengar di seluruh sel tahanan itu. Tangisan pilu yang bisa mengiris hati seseorang yang mendengarnya. Semua para tahanan wanita di sana terbangun dan merasa terganggu. Mereka ingin protes tapi tatapan tajam Laura menghentikan mereka. Kim masih menangis pilu sambil memukuli dadanya. Aku berjanji ini adalah tangisanku yang terakhir, batin Kim, dan pagi itu Kim tumpahkan semua rasa sesaknya di dalam sel tahanan. Dia tidak mempedulikan umpatan para tahanan lain.
Paris, 08 AM. Kimberly Light. Teriakan menggelegar di seluruh sel tahanan itu membuat para tahanan wanita mengarahkan pandangan mereka pada wanita cantik dengan tubuh tak jauh beda dengan Kim dan juga asistennya yang seorang pria memiliki tubuh kekar nan hot, tapi sayang tangannya begitu gemulai. Kimberly Light, pekiknya saat berada di dekat Kim yang sedang asik bercengkrama dengan teman barunya sambil memakan sarapan mereka. Kim hanya memutar bola matanya malas dan mencubitkan bibir tebal dan seksi alaminya, sedangkan Luciana dan Laura memandangi dua orang itu dengan heran. Berisik, decak Kim malas. Oh my god, Kimberly, pekiknya nyaring membuat asistennya refleks menutup telinganya. Sedangkan Kim dan teman-temannya tersendak makanan mereka. Jennifer Russell, geram Kim. Dengan mulut menganga, Jennifer mendekati Kim dan menelisik seluruh tubuh dan penampilan Kim. Asistennya pun ikut menatap Kim lekat, dan detik berikutnya dia pun ikut berteriak nyaring. Oh my god, pekiknya dengan gaya khasnya. Oh Tuhan, apa yang terjadi pada rambutmu, babe? Pekik Julia dan memegangi rambut pendek tak teratur Kim. Oh Tuhan, kemana rambut berhargamu, babe? Ujarnya dengan gusar. Apa kau tahu rambutmu ini dihargai sangat mahal oleh perusahaan kosmetik terkenal? Ujar frustasi dengannya jari-jari yang menari-nari di kepalanya. Oh Tuhan, apa yang kau lakukan, babe? Pekiknya lagi. Gimana ini Nona Jennifer? Mereka pasti akan membatalkan kontrak kerjasama bersama Nona Kim. Ujarnya dengan gaya bicaranya yang khas. Diamlah Julio, sentak Jennifer kepada asistennya itu. Sedangkan Kim melanjutkan sarapannya bersama teman-temannya tanpa menghiraukan keberadaan manajer dan asistennya itu. Jennifer memandangi Kim yang sedang asik memakan sarapannya. Dia menghela napas dan menatap sahabatnya itu sendu. Dia sangat mengenal sifat sahabatnya itu yang tidak pernah mengeluh ataupun mengeluarkan rasa sesak di hatinya. Jennifer Rachel adalah sahabat Kimberly dan juga manajer Kim. Dia mengurus semua kontrak kerja sama Kim dengan beberapa sponsor yang ingin memakai Kim sebagai model untuk produk mereka. Dia sudah cukup lama bersahabat dengan Kim semenjak mereka masih SD. Mereka sudah bersama dan tumbuh bersama hingga sampai saat ini. Kimberly Light, ikut denganku, aku ingin bicara sesuatu padamu, ujar Jennifer saat dia melihat Kim selesai dengan sarapannya. Kim menatap sahabatnya dan mengangguk kecil. Dia lalu bangkit dan berjalan mengikuti Jennifer menuju ruangan khusus. Sedangkan Julia alias Julio menatap Luciana dan Laura dengan sinis, dan dia kabur saat Laura menatapnya tajam. Ci, dasar laki-laki lemah, cibir Laura. Tapi dia sangat tampan kakak, puji Luciana yang begitu terpesona pada ketampanan Julia alias Julio. Kau menyukai laki-laki yang melambai? Tanya Laura dengan alis menyengit. Dia sangat tampan, seru Luciana dengan tatapan berbinar. Astaga God, keluh Laura dengan meninggalkan Luciana yang termenung dan menatap Julia alias Julio yang sedang memainkan jari-jarinya. Apa yang kau lakukan dengan rambutmu, Kim? Tanya Jennifer dengan nada geram. Memangkasnya, balas Kim cuek. Astaga, Jennifer menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya secara teratur. Apa kau tahu? Jennifer menjeda ucapannya sebentar. Tidak, dan aku tidak mau tahu, Kim menyela ucapan Jennifer. Sekali lagi Jennifer menghela napas panjang. Kita belum menyelesaikan kontrak kerjasama dengan salah satu perusahaan kosmetik yang menginginkan rambutmu yang dulu, Kim. Tapi apa yang telah kau lakukan? Dengan tatapan sendu kepada rambut pendek Kim acak-acakan, tapi tidak mengurangi kecantikan wanita itu malah terlihat lebih segar dan fresh. Aku hanya membenci rambut panjangku dan tidak ingin melihatnya, ujar Kim dengan dingin. Meskipun hatinya sangat sakit dan terluka, Kim sudah berjanji tidak akan menangis dan membuang sia-sia air mata berharganya. Kau ingin bicara apa padaku? Kalau kau hanya ingin membahas rambutku, pulanglah dan bayar saja royalti pada perusahaan itu dan batalkan semua kontrak yang sudah aku tanda tangani, ujar Kim datar dan dingin. Membuat Jennifer menganga mendengar ucapan enteng Kim. Kimberly, you crazy? Pekik Jennifer dan menepuk kepala Kim.